Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Anak sekalian, insyaallah pada kesempatan atau pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita. Kalau kemarin kita berada pada aspek akhlak, sekarang kita masuk pada aspek muamalah atau biasa kita sebut dengan istilah fikih. Dan pada aspek muamalah ini di kelas 12 semester pertama kita akan belajar tentang munakahat atau yang diistilahkan dalam buku Indahnya Membangun Mahligai Rumah Tangga pada bab 7. Kompetensi dasar untuk pelajaran kita pada kesempatan kali ini pada aspek kognitif atau pengetahuan, yaitu menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Kemudian pada aspek psikomotor atau keterampilan, menyajikan ketentuan pernikahan dalam Islam. Tujuan pembelajaran diharapkan kepada seluruh peserta didik, kepada kalian anak-anak sekalian, setelah kita mengkaji dan membahas bersama tentang materi munakahat ini, maka diharapkan yang pertama kalian dapat menjelaskan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, kemudian menjelaskan dalil-dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, mengidentifikasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, dan mengidentifikasi hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Sebelum kita masuk pada materi, terdahulu kita membaca beberapa ayat yang ada kaitannya dengan munakahat. Yang pertama, kita akan membaca surah An-Nisa ayat 1 sampai ayat 4. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. Berikutnya dalam surah Al-Hujurat ayat 49 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul adzim. Perhatikan terjemahan dari surah Al-Hujurat, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Inilah ayat yang sempat kita baca sebagai perbandingan atau pengetahuan dasar sebagai dalil berkaitan dengan munakahat. Sebelum kita masuk pada materi, ada sebuah gambar yang dapat memberikan kita motivasi dan semangat. Yang pertama, nikah. Sekarang siapa takut? Berikutnya, bukti cinta itu buku nikah. Baiklah anak-anak sekalian, kita masuk ke materi yang pertama, ketentuan hukum Islam tentang pernikahan. Pengertian munakahat berarti pernikahan atau perkawinan. Dalam istilah syariat atau istilah nikah berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya
dengan dasar sukarela dan persetujuan bersama, demi terwujudnya keluarga yang bahagia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum nikah. Nikah pada dasarnya hukumnya adalah boleh, namun dari boleh sesuai dengan kondisi keadaan seseorang laki-laki yang ingin menikah. Maka hukum nikah ada 4. Yang tadinya boleh berubah menjadi sunnah. Kapan seseorang laki-laki menjadi sunnah? Bagi yang ingin menikah, mampu menikah, dan mampu pula mengendalikan diri dari perzinahan walaupun tidak segera menikah. Maka laki-laki yang seperti ini hukumnya adalah sunnah. Kemudian hukum yang kedua, wajib. Kapan seseorang wajib untuk menikah? Apabila ada seorang laki-laki yang ingin menikah, mampu menikah, dan ia khawatir berbuat zina jika tidak segera menikah. Jadi ingin menikah, mampu menikah, dan khawatir akan berbuat zina jika tidak segera menikah. Berikutnya makruh. Kapan seseorang itu makruh untuk menikah? Apabila ada seorang yang ingin menikah, tetapi belum mampu memberi nafkah terhadap istri dan anaknya. Dia mempunyai keinginan untuk menikah, tapi belum ada persiapan material, belum ada kemampuan untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya nanti. Kemudian nikah terkadang hukumnya menjadi haram, yaitu bagi yang ingin menikah dengan maksud menyakiti wanita yang akan dinikahinya, ataukah dengan niat bukan karena Allah, namun ada keinginan atau niat-niat yang lain yang sifatnya buruk. Jadi ini 4 hukum nikah. Jadi sekali lagi, hukum dasar sebuah pernikahan adalah boleh, namun dari boleh bisa berubah menjadi sunnah, dari boleh bisa berubah menjadi wajib, dari boleh bisa berubah menjadi makruh, dan dari boleh nikah bisa berubah hukumnya menjadi haram. Tergantung bagaimana situasi dan kondisi laki-laki yang akan menikah. Dalam hadis, Rasulullah bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu agaddu lil basari wa ahsanul faraj." Wahai sekalian laki-laki, wahai para pemuda, jika di antara kamu sudah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah ia menikah, karena pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu penjaga baginya. Jadi kalau mampu disegerakan untuk menikah, namun kalau tidak, maka perbanyaklah untuk berpuasa. Berikutnya tujuan pernikahan. Sesuatu yang kita lakukan, apapun itu mempunyai tujuan. Begitu pula pernikahan. Maka pernikahan mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang. Dalam Al-Quran diistilahkan waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Kemudian yang kedua, tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh ketenangan hidup. Dalam surah Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha." Kemudian tujuan yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seksual, birahi secara sah dan diridai oleh Allah. Jadi jalan satu-satunya untuk memenuhi kebutuhan seksual hanyalah dengan menikah. Kemudian yang keempat, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Yang kelima, untuk mewujudkan keluarga bahagia dunia dan akhirat. Berikutnya rukun nikah. Kita harus memperhatikan rukun nikah ini, karena yang namanya rukun adalah ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi agar menjadi sah. Nikah akan menjadi batal atau tidak sah jika salah satu di antara beberapa rukunnya tidak terlaksana. Sama seperti ibadah yang lain, salat umpamanya mempunyai rukun-rukun. Kapan salah satu di antara beberapa rukun salat tidak terlaksana, maka salat menjadi batal atau tidak sah. Begitu pula pernikahan. Sebuah pernikahan akan menjadi tidak sah
jika ada salah satu di antara beberapa rukunnya. Rukun yang pertama adalah ada calon suami. Ini rukun yang pertama, calon suami, dan tidak semua laki-laki bisa menjadi calon suami untuk seorang perempuan. Maka calon suami mempunyai syarat-syarat. Syarat yang pertama, seorang laki-laki dewasa. Jadi kalau masih anak-anak belum sah menjadi seorang calon suami. Beragama Islam, tidak dipaksa atau terpaksa. Kemudian tidak sedang dalam ihram haji atau umrah. Jadi seseorang yang sementara dalam keadaan ibadah haji atau dalam keadaan ibadah umrah, lalu dia mau menikah, maka dia tidak sah untuk menjadi seorang calon suami. Berikutnya bukan muhrim calon istrinya, sekira jelas. Kemudian rukun yang kedua ada calon istri. Begitu seperti calon suami, maka calon istri juga mempunyai syarat-syarat. Tidak semua perempuan berhak atau bisa menjadi calon istri dari seorang laki-laki. Syarat yang pertama, seorang wanita yang cukup umur, bukan perempuan musyrik, tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, artinya tidak berstatus istri laki-laki yang lain, bukan mahram calon suaminya, tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah. Berikutnya rukun yang ketiga, ada wali nikah, yaitu wali yang menikahkan mempelai laki-laki dengan mempelai wanita atau mengizinkan pernikahannya. Wali nikah ada dua, ada wali hakim dan ada wali nasab. Pertama, wali hakim, yaitu kepala negara yang beragama Islam di Indonesia. Kalau kita berada di negara Indonesia, di Indonesia wewenang presiden sebagai wali hakim dilimpahkan kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama, dan Menteri Agama melimpahkan kepada pembantunya, kepala kantor urusan agama di setiap kecamatan sampai ke KUA, dan terkadang KUA melimpahkan wewenangnya ke para pelaksana, termasuk para imam-imam, apakah imam desa atau imam masjid. Berikutnya wali nasab. Wali nasab adalah wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Wali mempunyai syarat-syarat. Tidak semua orang yang mempunyai hubungan darah dengan seorang laki-laki bisa menjadi wali. Ada syaratnya. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, laki-laki. Jadi kalau perempuan tidak berhak atau tidak bisa menjadi wali. Kemudian balik dan berakal, merdeka dan bukan hamba sahaya, bersifat adil, tidak sedang ihram haji atau umrah. Berikutnya rukun yang keempat, ada dua orang saksi. Sebuah pernikahan tidak akan menjadi sah atau batal jika tidak ada dua orang saksi. Dan dua orang saksi ini mempunyai syarat-syarat. Yang pertama, saksi itu harus beragama Islam, harus laki-laki, balik dan berakal sehat, dapat mendengar, dapat melihat, dapat berbicara, adil, tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah. Dan rukun yang kelima, ada akad nikah atau yang biasa kita istilahkan dengan ijab kabul. Ijab adalah ucapan wali dari pihak mempelai wanita sebagai penyerahan kepada laki-laki, dan kabul adalah ucapan mempelai laki-laki sebagai tanda penerimaan. Jadi ijab kabul, ijab adalah penyerahan, kabul adalah penerimaan. Jadi inilah 5 rukun nikah. Harus ada, harus terlaksana dalam sebuah proses pernikahan. Kapan salah satu dari kelima rukun ini tidak terlaksana, maka sebuah pernikahan menjadi tidak sah atau batal. Yang tadi, yang pertama ada calon suami, kemudian ada calon istri, kemudian ada wali nikah, kemudian ada 2 orang saksi, dan yang terakhir ada akad nikah. Baiklah anak sekalian, inilah penjelasan dan pembahasan kita pada pertemuan kali ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan pada pembahasan materi-materi yang masih kaitannya dengan munakahat atau pernikahan menurut ketentuan syariat Islam. Akhirul kalam, minallahil musta'an wal istiqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.